Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan pembuktian pada salah satu teorema pengantar analisis real. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama, Dwi Hardianto dengan NPM 2031058, kemudian saya sendiri Dwi Yulianingsih dengan NPM 203100067, Gita Naila Syariatika dengan NPM 203100049, Indi Asokawati dengan NPM 203100073, Khalidatul Muna dengan NPM 203100072 dan Panji Maulana Majid dengan NPM 203100056. Teorema 33 diketahui barisan Xn, Yn, dan Zn, di mana Xn itu konvergen ke X, Yn konvergen ke Y, dan Zn itu konvergen ke Z. X, Y, Z itu elemen dari bilangan real. Xn, Yn, dan Zn juga elemen dari bilangan real. Maka berlaku Xn per Zn itu akan konvergen ke X per Z. Bukti, apabila barisan Zn merupakan barisan tak nol yang konvergen ke Z, maka 1 per Zn atau barisan 1 per Zn itu akan konvergen ke 1 per Z, karena Z tidak sama dengan 0. Nah, misalkan, pertama kita misalkan alfa itu 1 per 2 dikali mutlak Z, maka alfa itu lebih besar dari 0, karena mutlak Z akan bernilai positif. Karena barisan Zn itu konvergen ke Z, maka terdapat satu elemen N atau elemen bilangan real, bilangan asli, sehingga N itu lebih besar atau sama dengan K1. Berlaku mutlak dari Zn dikurangi Z itu kurang dari alfa. Menurut definisi 16. Kemudian kita negasikan jadi negatif dari mutlak Zn dikurangi Z lebih dari atau sama dengan negatif alfa. Nah, berdasarkan ketaksamaan segitiga diperoleh mutlak Zn dikurangi mutlak Z itu akan kurang dari atau sama dengan mutlak Zn min Z. Nah, negatif mutlak Zn min Z itu akan kurang dari atau sama dengan mutlak Zn dikurangi mutlak Z akan kurang dari atau sama dengan mutlak Zn dikurangi Z, menurut teorema 19. Nah, berdasarkan dua persamaan di atas, kita peroleh negatif alfa itu akan kurang dari atau sama dengan negatif mutlak Zn dikurangi Z akan kurang dari sama dengan mutlak Zn dikurangi mutlak Z. Akibatnya, dari ketaksamaan segitiga tadi didapat negatif alfa itu akan kurang dari atau sama dengan mutlak Zn dikurangi mutlak Z. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan mutlak Z menjadi negatif alfa ditambah mutlak Z itu akan kurang dari atau sama dengan mutlak Zn. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi negatif di awal tadi kita misalkan alfa itu 1 per 2 dikali mutlak Z. Maka negatif alfa menjadi negatif 1 per 2 dikali mutlak Z ditambah mutlak Z kurang dari atau sama dengan mutlak Zn. Nah, kemudian kita operasikan menjadi negatif mutlak Z per 2 ditambah 2 dikali mutlak Z per 2 itu akan kurang dari atau sama dengan mutlak Zn. Nah, mutlak Z per 2 itu akan kurang dari sama dengan mutlak Zn. Nah, karena mutlak Z per 2 itu akan kurang dari sama dengan mutlak Zn, maka 1 per Zn itu akan kurang dari atau sama dengan 1 per mutlak Z per 2. Sehingga didapat 2 per mutlak Z itu akan lebih besar atau sama dengan 1 per mutlak Zn. Karena itu,
diperoleh 1 per Zn itu akan kurang dari atau sama dengan 2 per mutlak Z untuk N itu lebih besar atau sama dengan K1. Nah, jadi kita mempunyai mutlak 1 per Zn dikurangi 1 per Z itu sama dengan mutlak Z min Zn per Zn dikali Z. Nah, sama dengan mutlak Z min Zn per mutlak Zn dikali Z. Sama dengan 1 per mutlak Zn dikali Z dikali Z min Zn. Nah, menurut teorema 17, mutlak Zn dikali Z itu bisa kita pisah menjadi mutlak Zn dikali mutlak Z. Nah, sehingga didapat 1 per mutlak Zn dikali 1 per mutlak Z dikali Z min Zn. Karena tadi 1 per Zn itu kurang dari atau sama dengan 2 per mutlak Z, maka di sini 1 per mutlak Zn dikali 1 per mutlak Z dikali Z min Zn itu akan kurang dari atau sama dengan 2 per mutlak Z dikali 1 per mutlak Z dikali Z min Zn. Akan kurang dari atau sama dengan 2 per mutlak Z kuadrat dikali Z min Zn untuk setiap N itu lebih besar atau sama dengan K1. Nah, sekarang kita berikan epsilon itu lebih besar dari 0. Maka terdapat K2 elemen bilangan asli sehingga N itu lebih besar atau sama dengan K2. Maka mutlak Zn min Z itu kurang dari 1 per 2 dikali epsilon dikali mutlak Z kuadrat. Nah, oleh karena itu, jika K epsilon itu sama dengan supremum dari K1 K2, kemudian mutlak 1 per Zn dikurangi 1 per Z kurang dari epsilon untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K epsilon. Karena sebarang epsilon itu lebih besar dari 0, jadi limit dari barisan 1 per Zn itu sama dengan 1 per Z. Nah, dengan mendefinisikan Y itu barisan 1 per Zn dalam menggunakan XY itu XY atau X kali Y sama dengan Xn per Zn konvergen ke X dikali 1 per Z itu sama dengan X per Z. Maka terbukti jika Xn per Zn itu akan konvergen ke X per Z. Sekian pembuktian dari kami. Apabila ada kesalahan, salah kata, atau salah penulisan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar.